Bismillahirrahmanirrahim. Wa yasihhu qiradun. Sah hukumnya qirad itu wa huwa an ya'kida ala malin yadfa'uhu li ghairihi liyattajira fihi ala ayyakuna ar-ribhu mushtarakan bainahuma. Qirad artinya berakad seseorang atas suatu harta yang dia serahkan kepada orang lain untuk dia dagangkan pada itu harta, atas ketentuan bahwasanya keuntungan itu dipersekutui antara mereka berdua. Apa? Si Ikung yang bisi modal, si Ikung kada bisi modal tapi bisa apa nih berjualan, bisa berdagang. Jadi yang bisa berdagang nih dijulungi modal. Kena jar kena munnya ada berujung, kita berbagi ujungannya lah ya. Qirad namanya nih tuh. Nah, ya kan? Ikam bisa berdagang tapi ikam kada bisi modal, orang bisi modal tapi kada bisa berdagang. Nah, ikam dijulungi modal, hokon ikam. Nah, kena kita ujungannya kita berbagi lah ya. Berapa tuh di bagiannya aja ikam. Nah, jadi pender tuh di awal kita penderakan sudah mau hendak separuh sorong ujungannya separuh sorong ujungannya. Mau hendak dibagi 3 ujungannya ikam dapat 30%-nya, sisanya 70% gasan siapa? Gasan pemilik modal ya bisa aja. Intinya disepakati di awal. Nah, pinak din khalisin madrubin soh pada nakat yang murni, yang nakat itu dicetak. Li'annahu karena bahwasanya qirad ini merupakan ia akad goror, mengandung atau berpotensi penipuan. Li'adami indibatil amali wal wuthuqi birribhi, karena tidak bisa tercatatnya pekerjaannya, tidak bisa terukur pekerjaannya, dan tidak pasti dengan keuntungan. Orang berjualan tuh kada pasti ujung-ujung kalau bisa aja kada berujung. Nah, disebut akad yang berpotensi penipuan karena gawiannya ngalih mencatat gawiannya kada kau diukur. Kena kerja keras orang berjualan tuh kena santai dan berujung pun kada pasti. Tapi kenapa dibolehkan jar? Makanya berpotensi model kayak ada model setengah akal lah. Wa inna majuwiza lil hajati, dan hanya saja yakni tidak bukan dibolehkan qirad ini karena hajat manusia, keperluan manusia untuk memutar roda perekonomian. Tasso bima yaruju ghaliban, maka terkhususkan qirad itu dengan barang yang laku dia pada umumnya. Wahwa barang itu adalah an-naqdul madrubu, nakat yang dicetak. Nakat kita sudah tahu aja, bisa itu dinar, bisa itu dirham. Nah, bisa itu dinar, bisa itu dirham. Wa yajuzu alaihi, dan boleh hukumnya akad qirad terhadap itu nakat. Yang diakatakan itu nakat, mata uangnya. Nah, ya kan duitnya. Nah, dijulungi duit. Kalau zaman wahid duit. Kalau zaman bahari dinar lawan dirham dijulungi. Nah, ini dinar, sekian dinar, ini sekian dirham. Paman ini ada 100 dinar, nah pian dagang makan. Nah, gitu.
Wa in abtalahu sultan, meskipun telah membatalkan akan nakad ini oleh penguasa, yakni tidak memberlakukan nakad ini oleh penguasa. Arti tidak memberlakukan kayak di Indonesia ini kan kada pakai lagi peng dinar dirham, ya kah? Ya rupiah dipakainya duit ya kalau wa kharaja bin naqdi al ardu walau pulusan, terkeluar dengan kata nakad oleh barang bentuk barang. Bentuk barang itu seperti menjulungi kain. Nah, kain ya dagangakan kain itu. Lain yang dijulungi itu bukan kainnya tapi modalnya, duitnya. Yang zaman bahari kan duit, zaman ini kan duit, zaman bahari kan emas. Tapi bisa aja walaupun duit kita ukur kepada emas. Paham lah? Mengukur kepada emas. Umpama emas ini berapa? Ya kita kena 1 juta, kita supaya nyaman hitunglah. Umpama emas ini sejuta. Ada modal 100 juta. Berarti 100 gram. Nah, berarti 100 gram. Nah, jadi kenapa munnya napa? Modal awal itu adalah nilai 100 gram. Gram berapa? Gram emas. Modal awal. Jadi mun hendak baampihan nih kedua belah pihak tadi. Ingat akan modalnya. Modal awal. Berapa jadi modal awalnya? 100 gram emas. Modal awal. Nah, hanya kena ujungannya dibagi. Modal awal tuh harus tabulik. Jadi modal awal dibulikakan lawan siapa? Lawan pemilik modal. Mun hendak baampihan. Jangan modalnya dibagi. Kita pendernya berapa semalamnya? Separuh sorong aja. Ini ada 100 juta, berarti 50 juta. Nah, kenyamanan bener itu yang menjalankan modal tidak ada modal awal terbulik full ya kah? Yang dibagi itu ujungan. Walaupun dalam bentuk duit semalam dalam bentuk duit tadi dijulunginya, tapi kita kurskan kepada emas. Walau pulusan, walaupun barang itu dalam bentuk duit ya tetap kada sah. Jadi yang diakatakan itu adalah nakad ya kan, nakad. Wabil khalisi al-maghsyushu, terkeluar dengan kata khalis yang tadi artinya murni, yaitu sesuatu yang tercampur. Wa in ulima qadaru ghishhi, meskipun diketahui ukuran campurannya. Awis tuhlika, atau meskipun sudah berbaur. Arti berbaur itu kada ketahuan lagi ukurannya. Kada ketahuan lagi mana campuran, mana yang asli emas. Nah, jadi tadi yang diakatakan itu emas murni, jangan emas emas sampai bercampur jadi Singapura lah. Yang intinya yang bukan 99 tadi yang murah harganya. Nah, jadi jangan mengkurskan, jangan mempatok nilai emas yang bukan 99. Berapa emas ini ya? Sekian ratus ribu. Sekalinya emasnya bukan emas 99, jangan ya kan. Jangan pakai acuan emas yang bercampur. Wajazat ta'amulu bihi, meskipun boleh bermuamalah dengan menggunakan yang bercampur tadi. Wabil madrubi, terkeluar dengan kata madrub yang tadi artinya madrub itu dicetak. At-tibru, emas mentah. Tibru itu wahwa dhahabun aw fiddatun lam yudrab, emas atau perak yang belum dicetak.
wal huliyu, dan perhiasan. Fala yasihu fi syai'in minha, tidaklah sah qirot pada satupun daripada yang sudah disebutkan tadi. Apa tadi? Barang yang bukan emas, perak, walaupun itu lembaran duit kertas, ya kan? Atau emas juga, tapi emas yang ini emas bercampur, atau emas juga tapi emas tadi masih emas mentah. Emas mentah kan kita kadang-kadang mau ukur harganya. Kita harganya memakai yang internasional yang sudah berlaku seduniaan, berapa harganya? Ya kan harga emas itu sama ya, kalau di sini ini di sana sama aja. Kada mau belain. Wakila yajuzu alal maghsyusi, dikatakan orang boleh hukumnya qirot terhadap yang dicampur atau yang bercampur. Ini stuhulika ghasyuhu, jika berbaur atau tidak terbedakan campurannya. Wajazama bihil Jurjaniyu, dan menjazamkan artinya memantapkan dengan pendapat ini oleh Al-Jurjani. Wakila, dikatakan orang juga pendapat ini boleh pakai yang bercampur tadi in roja, jika payu berlaku atau dipakai orang sebagai alat transaksi. Waqtarahu Subki wa ghairuhu, pendapat ini dipilih Imam As-Subki dan lainnya. Api wajhin salisin fi zawaidir raudhati, di dalam versi yang ketiga, pendapat ketiga maksudnya di dalam kitab Zawaidir Raudhah, annahu yajuzu ala kulli mithliyin, bahwasanya boleh hukumnya qirot itu atas setiap apapun yang misli. Nah ini menyamanakan ini. Menyamanakan ini pendapat ini. Pendapatnya macam-macam. Kalau misli ini umum benar. Misli itu apa garang artinya? Nah, misli itu yang ditimbang, yang ditakar untuk menentukan nilainya. Misli itu beras ditimbang ditakar ya lah. Nah, misli berarti kacang ditimbang ditakar. Baju kada. Nah. Wa inna ma yasihul qiradu bi sighatin min ijabin min jihati rabbil mal. Hanya saja sesungguhnya sah qirot itu dengan adanya sighat daripada adanya ijab min jihati rabbil mal, dari pihak pemilik harta, kaqaratuka aw amaltuka fi kada, seperti akad ijab itu adalah qaratuka, aku qirot dengan kamu, aw amaltuka fi kada, atau aku bermuamalah dengan kamu pada barang ini, umpama pada nakat ini, pada dinar ini, atau pada dirham ini, atau menurut satu pendapat tadi pada beras ini, ya kah? Itu akad ijabnya nih. Ada kalimat lain selain daripada itu, au khudh hadhihi darahim, ambillah ini dirham, wattajir piha, perdagangkanlah pada ini dirham. Atau kata-kata lain, aubi, juallah, awishtari, atau belikanlah, ala anna ribha bainana, atas ketentuan bahwasanya keuntungan antara kita berdua. Nah, ujungannya kita berdua lah ya, ujungannya pengen gerakan lagi kita separuh atau macam apa. Wa qabulin fauran, wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam.